Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan contoh soal dari bahan yang ke-8 yaitu comminution, grid camber, dan tangki ekualisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah desain grid camber untuk populasi 50.000 dengan konsumsi airnya adalah 135 liter per orang per hari. Jadi, yang pertama dicari itu adalah jumlah air limbah rata-ratanya, yaitu 80% dari penggunaan air itu adalah air limbah. 135 dikalikan dengan 50.000 dikali dengan 0,8. 0,8 didapatkan dari 80% tersebut. Dan 50.000 adalah populasi dan 135 adalah konsumsi airnya dari masing-masing orang. Sehingga didapatkan jumlah air limbah rata-ratanya adalah 5.400 meter kubik per hari. Atau diubah ke dalam detik yaitu 0,0625 meter kubik per hari. Selanjutnya yang dicari adalah aliran maksimum. Rumus dari aliran maksimumnya adalah 2,5 dikali dengan aliran rata-rata. 2,5 didapatkan dari tabel tersebut yaitu nilai dari settling velocity for removal. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu 2,5 dikali dengan aliran rata-rata yaitu 0,0625 dikali dengan 2,5. Didapatkan aliran maksimumnya adalah 0,156 meter kubik per detik. Yang selanjutnya adalah jaga kecepatan horizontal 0,2 meter per detik dan waktu detensinya adalah 1 menit. Yang selanjutnya adalah mencari panjang grid camber. Panjang grid camber rumusnya adalah waktu detensi dikali dengan kecepatan. Waktu detensinya adalah tadi 1 menit dan kecepatannya adalah 0,2 meter per detik. Kenapa di sini menjadi 60? Karena menyesuaikan dengan satuan dari kecepatan yaitu 0,2 meter per detik. Berarti waktu detensi 1 menit diubah ke dalam detik yaitu 60 detik. Sehingga didapatkan panjang grid cambernya adalah 12 meter. Selanjutnya yang dicari adalah volume dari grid camber itu sendiri. Volume dari grid camber dicari dengan waktu detensi dikali dengan debit. Debitnya tadi kita sudah mendapatkan nilainya itu 0,156. 0,156 dan dikali dengan waktu detensinya 60. Sehingga didapatkan nilai dari volume grid cambernya adalah 9,36 meter kubik. Selanjutnya yang dicari adalah luas penampang dari aliran. Rumusnya adalah volume dibagi dengan panjang. Volumenya didapatkan tadi 9,36 meter kubik. Sedangkan panjangnya adalah 12. Sehingga didapatkan luas penampang alirannya adalah 0,777 meter persegi. Selanjutnya dari situ kita ditentukan lebar baknya adalah 1 meter, maka kedalamannya adalah 0,777 meter. Terus ditentukan lagi panjang 25% panjang tambahan untuk mengakomodasi zona inlet dan zona outlet. Maka panjang grid cambernya menjadi 15 meter. Dari mana datangnya 15 meter? 15 meter datang dari tadi panjang grid cambernya adalah 12. Selanjutnya ditambah 25% untuk panjang zona inlet dan zona outlet. 25% dari 12 adalah 3. Sehingga didapatkan nilai dari panjang grid camber totalnya adalah 15 meter. Selanjutnya untuk mencari total kedalaman adalah ditambah dengan 0,3 meter ambang bebas dan 0,25 meter kedalaman zona akumulasi grid camber. Maka total kedalamannya adalah 0,77 ditambah dengan 0,3 ditambah dengan 0,25 sehingga didapatkan total kedalamannya adalah 1,33 meter dan lebarnya adalah 1 meter. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh
rekan saya. Selanjutnya, contoh nomor 2, saya akan menjelaskan Marsyasalo Aulia, BP 204-244. Contoh kedua, desain grid chamber aliran horizontal dengan penampang persegi panjang untuk mengolah aliran limbah maksimum 10 juta liter per hari pada suhu maksimum 34 derajat selama musim panas dan suhu minimum 15 derajat di musim dingin dengan D partikel grid 0,02 cm atau dengan diameter partikel grid 0,02 cm. Cara menjawabnya, kecepatan mengendap partikel grid minimum pada suhu minimum itu tuh sudah diketahui 15 derajat Celcius. Jadi, suhu viscositas kinematik ini nilainya 1,14 kali 10 min 2 cm kuadrat per detik. Kenapa nilainya segitu? Karena sudah dikasih tahu dari suhunya itu udah ketetapannya, karena itu tuh sudah ketetapan sesuai dengan suhunya. Pertama, kita asumsikan dulu bilangan Reynolds atau R kurang dari atau sama dengan 0,5. Nah, kita cari dulu kecepatan gerusannya atau VS-nya. Rumusnya G per 18 buka kurung S kurang 1 per V kali diameter partikel kuadrat. Dimasukin angkanya. Gravitasi kan 9,81 meter per sekon. Terus kenapa dia nilainya 981? Karena dia diubah dulu ke sentimeter sehingga nilai G-nya jadi 981. Jadi masukin nilainya 981 per 18, S-nya itu 2,65 karena sudah ketetapan, dikurang 1, masukin V yang sudah dikasih tahu tadi 1,1414 kali 10 min 2, dimasukin nilai D-nya 0,02 kuadrat. Dapatlah hasilnya 3,15 cm per detik. Nah, kan kita udah masukin lagi, kita cari bilangan Reynolds dengan masukin nilai VS yang tadi, kecepatan gerusan yang sudah kita dapatin. Dimasukin ke rumusnya VS kali D per V. Masukin angkanya 3,15 dikali 0,02 per 1,14 kali 10 min 2. Dapatlah hasilnya 5,53. Nah, hasil Reynolds yang kita dapatin yang kedua ini dengan memasukkan nilai VS itu lebih besar daripada yang diasumsikan tadi 0,5. Jadi, VS tidak sama dengan 3,15 cm per detik. Karena persamaan untuk VS hanya berlaku untuk R lebih kecil sama dengan 0,5. Nah, hitung nilai R dan CD-nya tuh sama, hitung lagi nilai R dan CD-nya dengan gunakan 3,15, kemudian nilai VS-nya sampai nilainya sesuai. Segitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu saya Ramadhani akan melanjutkan jawabannya, yaitu untuk percobaan yang berikutnya jika kecepatan gerusannya 2,4 cm per detik. Yang pertama yaitu dicari bilangan Reynolds-nya dengan rumus V dikali D per V, yaitu dimasukkan nilainya 2,4 cm per detik dikali 0,02 dibagi 1,14 dikali 10 pangkat min 2. Didapatkan hasilnya 4,21. Selanjutnya yaitu dicari coefficient of drag-nya, yaitu 24 dibagi bilangan Reynolds ditambah 3 per akar bilangan Reynolds tambah 0,34. Didapatkan hasilnya yaitu 750. Dari persamaan bilangan gerusan, dari persamaan kecepatan gerusan sama dengan akar 4/3 G dikali S dikurang densitas cairan dikali D per coefficient of drag dikali densitas cairan. Didapatkan hasilnya yaitu akar 4/3 dikali 981 per 7,50 dikali 2,65 dikurang 1 kali 0,02. Didapatkan kecepatan gerusannya yaitu 2,4 cm per detik. Untuk beta yang sama dengan 0,06 dan faktor gesekannya yaitu 0,03, D-nya 0,02 cm. Untuk VC-nya yaitu akar
akar 8 beta per faktor gesekan dikali G dikali S kurang 1 dikali D. Yaitu akar 8 kali 0,06 dibagi 0,03 981 dikali 2,65 kurang 1 dikali 0,02 yaitu dapat hasilnya 22,76 cm per detik. Pada laju pengendapan 10 juta L per H dikonversikan yaitu menjadi 0,116 meter kubik per detik. Untuk area melintangnya yaitu laju pengendapan dibagi kecepatan yaitu 0,116 dibagi 0,227. Dapatkan hasilnya 0,51 meter kuadrat. Jika digunakan lebar 1 meter, kedalaman yang dibutuhkan yaitu 0,51 meter. Total kedalamannya yaitu kedalaman yang dibutuhkan ditambah freeboard yaitu 0,3 tambah 0,25 sebagai ruang untuk akumulasi grid, yaitu didapatkan hasilnya 1,06 dibulatkan menjadi 1,1 meter. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Atia. Selanjutnya itu kita mencari apabila V0 per Vc sama dengan H per L, di mana V0 itu kecepatan desain dan H itu kedalaman yang dibutuhkan. Untuk mencari panjang L teoritisnya, yaitu L sama dengan Vc dikali H per V0. Dimasukkan angkanya yaitu 22,7 dikali 0,51 dibagi 2,4. Didapatkan hasilnya yaitu 4,824. Lalu, gunakan 2 meter panjang tambahan untuk inlet dan outlet. Sehingga panjang totalnya, yaitu panjang L teoritis yang didapatkan tadi ditambah dengan 2 meter, maka didapatkan hasilnya 6,824 meter. Dibulatkan menjadi 6,9 meter. Selanjutnya itu kita cari total volume kerjanya. Untuk mencari volumenya yaitu panjang dikali lebar dikali kedalamannya. Di mana lebar yang digunakan yaitu 1 sesuai yang ada pada slide sebelumnya. Jika lebarnya 1, maka kedalaman yang digunakannya yaitu 0,51. Jadi volumenya yaitu 0,51 dikali 6,9 dikali 1. Didapatkan hasilnya 3,52 meter pangkat 3. Selanjutnya yaitu waktu retensi keseluruhannya, di mana T sama dengan kecepatan dibagi laju pengendapan. Kecepatan yang telah didapatkan sebelumnya yaitu 3,52 dibagi Q-nya yaitu 0,116, sehingga didapatkan T-nya yaitu 30,34 detik dalam rentang waktu yaitu 30 sampai 60 detik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan saya Anissa Maharani, BP 2010942022, akan menjelaskan mengenai contoh desain grid chamber di aerasi. Desain suatu grid chamber yang diaerasi untuk pengolahan air limbah kota. Laju air limbah rata-ratanya yaitu 11,4 mg per hari atau 0,5 meter kubik per detik. Diasumsikan bahwa kurva faktor peak pada gambar 5 dapat digunakan. Untuk menjawabnya, yang pertama menentukan laju air limbah untuk desain. Karena pada soal tidak diketahui, maka diasumsikan bahwa grid chamber aerasi didesain pada laju aliran jam puncak. Untuk nilai faktor puncaknya adalah 2,75. Sehingga untuk mencari laju aliran puncak, kita dapat mengalihkan laju air limbah rata-rata dikali dengan faktor puncak. Yaitu 11,4 mg per hari dikali 2,75 dan didapatkan nilai laju aliran puncaknya 31,35 mg per hari. Berikutnya, menentukan volume grid chamber. Karena perlu pengeringan bak secara periodik untuk pemeliharaan rutin, maka digunakan 2 bak. Diasumsikan waktu detensi
laju aliran peaknya adalah 3 menit. Karena untuk faktor desain untuk grid chamber yang waktu detensi pada aliran puncak ini, kriterianya itu 2-5 menit. Tapi pada soal kali ini diasumsikan 3 menit. Lalu untuk mencari volume grid chambernya itu, kita dapat membagi setengah dikali dengan laju aliran puncak dikali 10⁻6 dengan 7,48 feet kubik per gal. Ini merupakan volume 1 kubik foot dikali 24 jam per hari dikali 60 menit per jam. Hasil pembagian ini kita kalikan dengan waktu detensi yang sudah kita asumsikan tadi dan didapatkan nilainya 4,366 feet pangkat 3. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Aura Septiana Morsnel, BP 2010-94-2019, akan melanjutkan penjelasan dari contoh soal untuk desain grid chamber di area C. Di mana langkah ketiga yaitu menentukan dimensi grid chamber, di mana rasio lebar terhadap dalam adalah dengan perbandingan 1,2:1 dan diasumsikan bahwa kedalamannya adalah 10 ft. Di mana kedalaman 10 ft ini didapatkan asumsinya dari tabel faktor desain yang kriteria untuk kedalaman dari sebuah dimensi grid chamber itu adalah 10 ft. Lalu dicari lebarnya, di mana 1,2 dikali 10 ft didapatkan lebar dari desain grid chamber ini adalah 12 ft. Lalu untuk mencari panjangnya, volume dibagi lebar dikali dalam, di mana volumenya tadi sudah didapatkan 4,366 ft per 3, lalu dibagi dengan lebarnya adalah 12 ft dikali dalamnya 10 ft, didapatkan panjang dari dimensi grid chamber ini adalah 36,4 ft. Langkah keempat, menentukan kebutuhan udara dengan asumsi suplai udaranya adalah 5 ft pangkat 3 per menit ft. Diambil asumsi suplai udaranya 5 karena di dalam tabel faktor desain untuk suplai udara kriterianya itu adalah di antara 5 hingga 12. Untuk mendapatkan nilai udara yang dibutuhkan yaitu dengan mengali panjang grid chamber dengan asumsi suplai udara tadi, di mana panjang grid chamber tadi adalah 36,4 dikali dengan 5, didapatkan hasilnya yaitu 182 ft pangkat 3 per ft menit. Selanjutnya, langkah terakhir, memperkirakan kuantitas rata-rata grid yang harus ditangani dengan asumsinya yaitu 7 ft pangkat 3 per mgal. Untuk mencari volume grid tersebut, yaitu laju air limbah rata-rata dikali dengan asumsinya, di mana laju air limbah rata-rata yaitu 11,4 mgal per hari dikali dengan 7 ft pangkat 3 per mgal, didapatkan volume gridnya adalah 79,8 ft pangkat 3 per hari. Baiklah, untuk contoh soal yang terakhir, yaitu contoh 6-1, yaitu penentuan kebutuhan volume laju aliran, ekualisasi, dan pengaruh terhadap pembebanan massa BOD. Untuk data laju aliran dan konsentrasi BOD diberikan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu menentukan volume penyimpanan inline dibutuhkan untuk mengekualisasi laju aliran. Dan pertanyaan yang kedua yaitu pengaruh ekualisasi aliran pada laju pembebanan massa BOD. Ya, baiklah, untuk menjawab pertanyaan ada di atas, langkah pertama yaitu menentukan volume bak yang diperlukan untuk ekualisasi aliran. Langkah yang pertama adalah membuat kurva massa kumulatif laju aliran air buangan dalam feet kubik. Dengan cara merubah laju aliran rata-rata setiap jam ke feet kubik. Kita akan menggunakan persamaan berikut, kemudian dijumlahkan nilai setiap jam secara kumulatif. Rumusnya yaitu volume feet kubik sama dengan Q feet kubik per detik, atau 3.600 detik per jam.
Contohnya yaitu untuk 3 periode waktu pertama dalam tabel data. Volume setiap jamnya adalah sebagai berikut. Itu yang pertama yaitu untuk periode waktu M sampai 1, yaitu VM sampai 1 sama dengan 9,7 feet kubik dikali 3.600 detik per jam. Itu sama dengan 34.900 feet kubik. Dan untuk periode waktu yang kedua, atau bisa kita sebut V1 sampai 2, sama dengan 7,8 feet kubik dikali 3.600 detik per jam, didapatkan hasil 28.100 feet kubik. Aliran kumulatif dinyatakan dalam feet kubik pada akhir periode waktu masing-masing ditentukan sebagai berikut. Baiklah, di sini merupakan tabel dari, yang pertama itu ada time period, itu merupakan periode waktu, itu ada M sampai 1, sampai yang terakhir itu 11 sampai M. Yang kedua itu ada, kita lihat di sini untuk langkah pertama yaitu cumulative volume flow at the end of time period, atau total volume kumulatif dasar dari periode waktu yang telah ditetapkan. Yaitu di sini ada 34,9 sampai terakhir kumulatif waktunya itu ada kumulatif volumenya itu ada 937,1 kali 10⁻³ feet kubik. Next. Baiklah, pada akhir periode waktu pertama itu M sampai 1 V1 sama dengan 34.900 feet kubik. Ya, dan pada akhir periode waktu kedua atau V12 sama dengan kita dijumlahkan dari yang periode pertama dan periode kedua itu 34.900 ditambah 28.100 sama dengan 63.100. Cara ini dilakukan berulang sampai periode waktu yang terakhir sehingga didapatkan kumulatif volume waktu sampai periode waktu yang terakhir. Yang langkah kedua yaitu menyiapkan plot volume aliran kumulatif seperti pada diagram masa berikut. Slope garis yang ditarik dari titik awal ke akhir diagram masa inflow merupakan laju aliran rata-rata selama sehari. Itu dapat dilihat di tabel yaitu 10,84 feet kubik. Dan langkah yang ketiga yaitu menentukan volume yang dibutuhkan dengan cara menggambarkan sebuah garis paralel terhadap tangen laju aliran rata-rata pada titik di bawah diagram masa inflow. Volume yang dibutuhkan adalah jarak vertikal dari titik tangen terhadap garis lurus laju aliran rata-rata. Pada kasus ini, volume yang dibutuhkan adalah volume bak ekualisasi V sama dengan 190.000 feet kubik atau 4.245 meter kubik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kedua yaitu tentukan pengaruh bak ekualisasi pada laju pembebanan massa BOD. Yang mana untuk menentukan ini ada beberapa cara untuk melakukannya. Yang pertama mulai dengan periode waktu jika bak ekualisasi kosong. Karena bak ekualisasi kosong di sekitar jam 8.30 AM, perhitungan yang diperlukan akan dilakukan mulai dari periode waktu jam 8 sampai 9. Untuk langkah pertama adalah menghitung volume larutan dalam bak ekualisasi pada akhir masing-masing periode waktu dengan mengurangi laju aliran per jam ekualisasi yang dinyatakan sebagai suatu volume dari laju aliran inflow. Volume laju aliran ekualisasi pada periode 1 jam adalah 10,84 feet per kubik per detik dikali 3.600 detik per jam sama dengan 39.000. Menggunakan nilai ini, volume penyimpanan dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu VSC sama dengan VSP tambah VIC kurang VOC, di mana VSC adalah volume bak ekualisasi pada akhir periode waktu saat ini, VSP adalah volume bak ekualisasi pada akhir periode waktu sebelumnya, VIC adalah volume inflow selama periode waktu saat ini, VOC adalah volume outflow selama periode waktu saat ini. Dengan menggunakan nilai dalam tabel data awal, volume bak ekualisasi untuk periode waktu 8-9 adalah VSC-nya sama dengan 0 tambah 45 kali 10⁻³
dikurangi 39 kali 10 pangkat 3 sama dengan 6 kali 10 pangkat 3. Volume dalam penyimpanan pada akhir masing-masing periode waktu dihitung dengan cara yang sama. Untuk langkah kedua adalah menghitung konsentrasi rata-rata yang meninggalkan bak penyimpanan dengan menggunakan persamaan berikut berdasarkan asumsi bahwa ekualisasi tercampur sempurna, di mana persamaannya adalah XOC sama dengan VIC kali XIC ditambah VSP kali XSP per VIC tambah VSP, di mana XOC merupakan konsentrasi BOD rata-rata dalam outflow dari bak penyimpanan selama periode waktu saat ini. VIC merupakan volume inflow air buangan selama periode waktu saat ini. XIC konsentrasi BOD rata-rata dalam volume inflow air buangan. VSP volume air buangan dalam bak penyimpanan pada akhir periode waktu sebelumnya. XSP konsentrasi BOD air buangan dalam bak penyimpanan pada akhir periode waktu sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, kita menggunakan data yang diberikan pada tabel kedua. Dari rumus sebelumnya, untuk mencari rumus XOC, pada periode waktu 8-9, di mana XOC untuk nilai VIC dapat dilihat pada volume of flow during time period pada time period 8-9 yang bernilai 45, dan untuk 175 dapat dilihat dari average BOD concentration during time period dari tabel 2 pada time period 8-9, di mana untuk FSP dan XSP-nya karena merupakan period pertama dapat bernilai 0. Sedangkan FIC sama dengan yang FIC di atas 4,5 ditambah FSP yang bernilai 0. Dari hasil perhitungan tersebut, maka didapatkan XOC sebesar 175 mg per L. Untuk periode waktu 9-10, XOC-nya dapat dilihat pada tabel 2 untuk nilai volume of flow during time period itu bernilai 52,2, dan XIC itu merupakan nilai dari average BOD concentration during time period yang bernilai 200, ditambah dengan FSP yang bernilai 6 pada time period 89 atau time period sebelumnya, dikali dengan 175 yang merupakan average BOD concentration during time period yang time period 89 atau time period sebelumnya, per FIC yang sama dengan nilai di atas 52,2 ditambah FSP yang merupakan volume in storage at end of time period pada time period 8 hingga 9 atau time period sebelumnya yang bernilai 6. Dari hasil perhitungan tersebut, maka didapatkan nilai XOC 197 mg per liter. Semua nilai konsentrasi dihitung dengan cara yang sama dan ditampilkan dalam tabel perhitungan seperti tabel seperti pada tabel 2, yang mana nilai XOC ini merupakan nilai dari equalized BOD concentration during time period pada tabel 2. Untuk langkah ketiga adalah menghitung laju pembebanan massa per jam menggunakan persamaan yang dapat dilihat pada slide. Laju pembebanan massa yang pertama itu adalah mg per L, yang mana itu nilai dari equalized BOD concentration during time period atau nilai XOC dikali dengan nilai KIFT pangkat 3 per det, yang mana ini 10,8, yang mana 10,8 itu dapat dilihat pada tabel 1, merupakan nilai dari average rate during time period.
dikali dengan 3.600 detik per jam sebagai konversi waktu, 7,48 Joule per FT kuadrat dan 8,34 LB per MGAL dikali MG per L sebagai konversi dari satuan berat, dikali 10,46 Joule per MGAL, yang mana untuk time period dari 89 setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil 426 untuk LB per jam untuk laju aliran ekualisasi rata-rata. Semua nilai per jam dirangkum dalam tabel perhitungan di atas, yang mana pada untuk semua nilai yang dirangkum itu dapat dilihat pada nilai equalized BOD mass loading daring time period pada tabel 2. Pengaruh ekualisasi aliran dapat dilihat paling baik secara grafis dengan memplot pembebanan massa tanpa dengan ekualisasi pada plot yang diperoleh dari langkah 2. Rasio laju aliran yang didapatkan dari data yang ditampilkan pada tabel 2 menolong dalam penilaian keuntungan dari apa yang diperoleh dari ekualisasi aliran. Dapat dilihat pada tabel BOD mass loading untuk rasio peak per average-nya didapatkan unequalized sebesar 2,05 dan equalized-nya 1,26. Minimum per average didapatkan untuk nilai unequalized-nya 0,08 dan equalized-nya 0,62, dan peak per minimum didapatkan nilai unequalized-nya 26,14 dan equalized-nya 2,16. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, saya mewakili kelompok mengucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.